Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bang, boleh bang, sedikit bang. Bang, dikit bang. Ada tripod. Baik. Bang Rocky, bang, sedikit dong bang. Sedikit dong bang, belum bang. Masuk aja dulu, masuk dulu. Dapat dulu biar masuk. Nanti baru rame-rame. Boleh bang. Lu Bapak jangan. Iya. Udah sampai sini aja rekan-rekan. Udah di sini aja ya. Sampai sini aja ya. Iya. Ya udah di sini aja udah. Udah gue kasih tahu Metro. Oke, siap. Sebentar, setengah jam lagi. Mas, udah sampai ini. Penjelasan dari pihak pemeriksa, polisi dalam hal ini, katanya klarifikasi, masih penyelidikan. Jadi kalau penyelidikan itu artinya masih mencoba mencari tahu apakah ada peristiwa atau apakah peristiwa yang dilaporkan itu sebagai sebuah peristiwa yang dianggap memiliki kandungan pelanggaran hukum. Nah, forumnya masih forum bentuknya klarifikasi. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan sampai saya keluar tadi ada pertanyaan ke-14. Selain pertanyaan standar formil, ada mulai masuk ke pertanyaan di pertanyaan nomor 8 atau 9 saya lupa tadi udah mulai masuk ke substansi. Udah santai lah. Dapat kopi sama pisang goreng juga kita. Tadi kan ada pernyataan dari pimpinan terkait kalau ada penundaan ini ada manipulasi. Boleh jelaskan bahwa ini yang dimaksud manipulasi itu apa sih, Bang? Yang membuat gini loh, ini kan laporannya udah lama. Baru diperiksa sekarang atau diminta klarifikasi ya, ini durasi waktu yang cukup lama ini juga sebenarnya kan ada apa kita tidak tahu sampai waktu begitu lama gitu ya kan. Nah, ada potensi penggunaan upaya hukum atau misalnya desakan dari pelapor karena memang situasinya lagi rame soal pemilu dan sementara Rocky Gerung adalah orang yang memang cukup kritikal ya, orang yang cukup kritis mengisi perdebatan di masa-masa pemilu ini. Ya memang ada susah juga kita bilang bahwa ini tidak terkait dengan situasi tersebut gitu. Tapi ya kita belum sampai di sana lah. Kita masih hari ini datang ke sini ke Polda dalam rangka menjawab dulu klarifikasi tersebut. Pak, kalau sebelumnya kan Pak Rocky sudah sempat mengklarifikasi terkait apa makna dari fiktif tersebut. Namun ini kan sudah berselang dalam setahun. Apa pemahaman tersebut? Bukan fiktif, fiksi. Fiksi. Pertanyaannya ulang lagi? Apa ini sudah berselang 1 tahun? Apakah pemahaman Pak Rocky terkait fiksi ini masih sama dengan ucapan yang tahun April 2018 tersebut? Maksudnya apa? Maksudnya udah pindah ke lain hati apa gimana? Ya, maksudnya apakah ada definisi lain dari Pak Rocky kemudian setelah setahun berlalu gitu? Saya nggak paham sama pertanyaan. Kan sudah setahun berlalu Pak, terkait kemarin waktu April 2018 lalu Pak Rocky sudah sempat menjabarkan apa yang dimaksud dari fiksi. Iya udah itu dia. Namun di dalam pemeriksaan kali ini kan sudah berselang 1 tahun, apakah terdapat perubahan pemahaman? Nggak ada. Ya itu yang dia jelaskan di waktu acara TV One ILC itu yang dia jelaskan lagi tadi di dalam. Gitu. Adalah mencari klarifikasi tentang istilah fiksi. Itu intinya tuh. Ini berulang kali saya terangkan karena berulang kali juga ditanyakan apa makna fiksi. Rupanya si pelapor itu ya gagal paham beda antara fiksi dan fiktif. Padahal fiksi udah berkali-kali saya terangkan bahkan secara sangat jelas di situ bahwa fiksi itu adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi dan itu penting dan baik, beda dengan fiktif yang cenderung mengada-ada. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Nah, yang kedua adalah saya terangkan bahwa saya peneliti, pengajar. Jadi saya memakai kata itu termasuk kata kitab suci sebagai konsep. Dan itu konteksnya adalah untuk mengajarkan dengan metode yang biasa disebut silogisme, eskatologi itu. Jadi satu kasus yang sebetulnya
harus disidangkan di ruang seminar itu, bukan dilaporkan oleh yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan pasti kekurangan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tuh. Jadi itu intinya tuh. Yang lain ya ngeprint dulu macam-macam itu, ngobrol sama kawan-kawan penyidik gitu. Nah, pisang goreng buatin pisang goreng, tuh kopinya enak betul. Berapa pertanyaan? 20 gitu loh. Tadi katanya mau ada Tanggapan penyidik loh. Ada mau tambahan katanya pertanyaan. Iya tambahan karena tambahan 2 pertanyaan itu. Tanggapan penyidik gimana Bang atas keterangan Abang? Ngapain penyidik menanggapi? Penyidik itu bertanya bukan menanggapi. Macam mana kau? Masa penyidik bertanya? Yang bertanya itu wartawan, itulah. Cuma artinya apa yang ditambahkan? 2 pertanyaan terakhir tadi. klarifikasi tentang pengetahuan saya, hubungan misalnya antara kitab suci dan agama, hal-hal yang standar yang mesti diterangkan sebagai keterangan hukum, sebagai keterangan untuk memperlihatkan pengetahuan saya tentang dua konsep itu, kitab suci dan fiksi. Jadi itu pertanyaan tentang konsep sebetulnya tuh. Ya. artinya ke depan belum tahu Bang gimana kasus ini jalan terus atau Wah, tak tahu lah awak tuh macam mana. belum ada dari Polisi lah Ya, udah itu tanyalah sama beliau di dalam itu. Saya cuma menjawab bersama 3 orang teman lawyer saya. Gitu ya. Ada soal lain tanya lawyer ya. Ada Aris tambahin. Nambahin aja tadi yang disampaikan sama Bang Rocky. Jadi sebetulnya cuma pertama sebenarnya kita jadi bertanya-tanya yang dilaporkan ke polisi itu yang mana, karena yang dilaporkan itu hanya kumpulan kata-kata yang kehilangan makna besar, karena itu diucapkan dalam satu rangkaian panjang dalam perdebatan yang juga berjam-jam gitu. Nah yang kedua yang juga menarik, ternyata ini pelapornya itu berbasis pada YouTube, bukan berbasis pada peristiwa gitu. Jadi dia melihat di YouTube dan kita nggak tahu apakah orang yang mengupload di YouTube sudah diperiksa atau belum, diambil keterangannya atau belum, kita juga belum tahu nih gitu. Jadi saya pikir ada banyak yang kehilangan konteks, kehilangan kurang informasi sehingga terkesan ini dipaksakan untuk memeriksa seorang Rocky Gerung yang sedang enjoy-nya, asik-asiknya berinteraksi dengan publik dan publik juga menikmati. Jadi kira-kira kita bisa bilang ngeganggu aja lo gitu. Baris dari sisi Rese Rese lo gitu kan. Dari sisi kuasa hukum melihat pelaporannya seperti apa, karena kalau dipakai pasal penistaan agama gitu kan, tapi itu kan harus merujuk pada salah satu agama berarti. Tapi kan pernyataannya sendiri yang dipotong, frasanya itu kan cuman kitab suci. Iya, kita juga nggak paham nih pelapor ini sebetulnya dia mewakili keyakinan, kepercayaan atau agama yang mana gitu, karena dia mesti membuktikan kan bahwa ketika dia bawa barang ini ke polisi dia harus menunjukkan siapa yang jadi korbannya gitu. Tapi di dalam konteks yang lebih besar kita juga sebetulnya orang yang tidak percaya dengan undang-undang atau pasal penodaan agama itu, karena rujukan awal pasal tersebut atau sejarah pasal tersebut udah kehilangan konteksnya hari ini. Ya kan, yang kedua pasal tersebut lebih sering digunakan sebagai alat represi gitu ya kan. Kita nggak lihat posisinya orang yang direpresi ada di mana dalam kacamata politik hari ini, kita nggak peduli soal itu. Tetapi ini adalah pasal yang sering digunakan untuk membunuh karakter, mematikan aktivitas seseorang atau membunuh karir seseorang. Jadi sebetulnya perlu ada evaluasi besar daripada menggunakan pasal tersebut hanya untuk kepentingan yang tidak substansial, yang di luar nalar, kira-kira begitu. Bang Rocky menganggap gitu Bang, digunakan untuk mematikan karakter, untuk Iya itu. Anda. Ya apalagi yang mau dilakukan kalau orang yang nggak ngerti konsep maka dia membabi buta aja, melaporkan, menyerang. Jadi saya nggak tahu nih apa karena mungkin beliau membutuhkan percakapan akademis tapi nggak punya forum, atau ada imajinasi dari mana tiba-tiba melaporkan kasus yang udah 1 tahun, atau mungkin ini suara dari belakang sebuah baliho partai, nggak ngerti lah itu nanti aja. Ada informasi nggak sih Bang kalau polisi juga sudah memeriksa pelapor? Kalau tadi informal sih polisi bilang sudah periksa gitu. Jadi tadi ya memang ada beberapa yang kita tanya juga lokus ya, kalau dalam istilah hukum itu soal tempat di mana peristiwa, ternyata bukan di alamat hotel
ketika dialog itu dilakukan, tetapi di mana pelapor menonton YouTube. Jadi tadi misalnya kegiatan kan dilakukan di Hotel Borobudur, itu dekat lapangan Banteng, nama jalannya saya nggak tahu apa. Ternyata alamatnya di Cipete. Saya tanya kenapa di Cipete? Ternyata disitulah si pelapor nonton YouTube-nya di Cipete. Oh, jadi ya mungkin pertanyaannya pernah diinvestigasi nggak bahwa pelapor benar-benar nonton di Cipete? Jangan-jangan di Cikokol, ya kan? Atau Kita nggak tahu. Cibitung. Atau Cibitung, atau Cibinong, ya kan? Kita nggak tahu. Nah itu kan mesti diinvestigasi, bener nggak dia nontonnya di situ? Ya kan? Kita nggak tahu. Jadi ya sebetulnya sih dari kasus ini, kalau mereka banyak nanya sama kita, untung kita bukan polisi juga kan. Sebenarnya kita juga banyak pertanyaan sama mereka gitu. Kenapa kasusnya kayak begini gitu. Ya kan? Akan diajak dialog nggak Bang pelapor untuk menyelesaikan kasus ini? Apa? Akan diajak dialog dalam satu meja nggak? Maksudnya ngejelasin bahwa fiksi ini apa segala macam. Oh, dialognya pasti di meja redaksi di TV atau di talk show. Bisa di forum lah Bang, kata Abang sih perlu forum, mungkin kurang forum. Ya bikinin lah, wartawan bikinin forum akal sehat itulah. Tapi Bang Rocky ngerasa ini politis nggak? Sampai ada penundaan Sampai 8 bulan. Publik rasanya apa? Saya ikuti aja perasaan publik tuh, politis atau tidak itu aja ya. Karena bukan pertama kan, Man juga dipanggil Dr. Ratna Sarumpait. Iya itu juga ya. dipanggil lagi. Iya. Dan mungkin bukan yang kedua. Lihat melaporkan balik? Ya? Melaporkan balik. Gue ngelaporin balik orang penuh gitu, bukan orang-orangan. Kalau orang penuh paham konsep gitu ya. Oke ya. Gue